ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat kita, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Di sela-sela kita kegiatan sejak pagi tadi saya pertama ngisi di kajian Ahad pagi di FUIM, Forum Ukhuwah Islamiyah Matese, ya kurang lebih dari sini 5 kilo di forum, ya lumayan hadirnya banyak insyaallah, mungkin di angka 500 lebih insyaallah. Ya, kajian Ahad pagi sampai jam 7, kemudian jam 8 saya harus meluncur pindah bersama Al-Ustad, menemani Al-Ustad Mas'ud Izul Mujahid LC. Beliau termasuk Ustad di Solo Raya. Alhamdulillah menemani sampai tadi jam 8 sampai jam 11. Beliau mengisi di desa kami dan kebetulan saya yang menjadi penanggung jawab asatid untuk ustadznya. Dan alhamdulillah bismillah di sela-sela ini sebelum nanti malam atau nanti sore kita kegiatan, kita luangkan waktu kita untuk membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Ada sebuah dulu, bukan ada ya, sudah dulu kita mendengar istilah wakil 4. Saya ingin mengulas sedikit dalam bahasan ini adalah wakil 4. Wakil 4 itu siapa? Wakil 4 itu adalah wakil sang imam yang menjadi imam, jumlahnya berapapun namanya 4. Dinamakan wakil 4 karena menurut cerita, menurut sejarah, cerita sejarah menurut versi Islam Jamaah, wakil 4 itu ya dulu jumlahnya awal-awal jumlahnya 4. Walaupun sempat di zaman awal-awal atau akhir-akhir, bukan awal ya, akhir-akhir menjelang Amir yang kedua sebelum meninggal dunia, sempat sampai 6 atau 8 wakilnya. Wakil Amir itu ya wakil Amir, tapi tetap dinamakan dengan istilah wakil 4. Termasuk yang sudah hijrah diantaranya ada satu wakil 4 yaitu Al-Ustad Abdullah Mabrur Aliyin atau Bapak Mauludin. Beliau termasuk wakil 4 yang pengangkatannya menjadi wakil 4 saat itu kami ada di pondok, artinya kami tahu. Beliau menggantikan insyaallah kalau nggak salah Bapak Astaman ya. Astaman, wafarullahullah, semoga Allah mengampuni dosanya. Setelah Pak Kastaman meninggal dunia, wafat, beliau kemudian digantikan malam-malam oleh Al-Ustad Abdullah Mabrur Aliyin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Lalu berjalannya waktu sampai pada akhirnya Amir kedua wafat, meninggal dunia, Pak Haji Muhammad Syekh Abdul Zahir, wafarullahullah, semoga Allah mengampuni. Diganti Amir sekarang Abdul Aziz Sultan Aulia, yang dimana wakil-wakilnya juga ada berapa itu, 3 atau 4 awal akhir-akhir
awal-awal ya, awal-awal 4 karena melanjutkan ke dari Bapak Imam kedua kemudian ke ketiga ini. Namun sampai sekarang kayaknya tinggal 3. Sementara info yang kita terima masih berkutat di 3 orang. Kalau dulu ada 4 termasuk kemudian Pak Kiai Haji Asmudi As-Siddiqi rahimahullah taala, beliau meninggal dunia, Allah yarham, Allah ghafirullah, beliau meninggal dunia. Kemudian sampai sekarang kita belum mendengar pengganti beliau atau penerus beliau. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, apa sih fungsi wakil 4? Wakil 4 itu sebagai penentu kebijakan setelah amir pusat. Namun tidak jarang juga sebagian katanya wakil 4 juga kadang-kadang pada orang-orang tertentu sebagai memberikan masukan utama. Bahkan ada bukan wakil 4 juga bukan imam, juga secara struktural dia hanya sekedar imam daerah. Namun karena kedekatan dengan amirnya dia menjadi pembisik utamanya. Hatta sehingga dia sampai mengalahkan pamor wakil 4 dan lain-lainnya. Di bawah wakil 4 biasanya ada istilah nanti ulama 10. Di bawah ulama 10 ada namanya ulama 100 atau baku bumi. Itu kalau hierarki kepengurusan atau kepengaturan dalam Islam jamaah. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, Allahu a'lam bishawab apa yang terjadi sehingga wakil 4 kekosongan ini tidak segera kemudian diisi. Yang dulu apa ganti mati 1, ganti langsung kadang 2, kadang 3, bahkan sampai sempat 6 sampai 8 pernah terjadi seperti itu. Namun ini secara logika coba dibuka akal sehat, akal waras dan akal selamatnya. Ini kan perjalanan waktu ini kan yang pertama sang imam sudah semakin menua dan sudah semakin usianya tidak muda lagi. Sedangkan otomatis wakil 4 juga ikut menua, juga sama-sama tua. Namun tidak ada penerus, tidak ada pengganti, tidak ada tambahan sepengetahuan ana. Adapun nanti kalau ada Allahu a'lam, silakan ditulis di komentar siapa-siapa mungkin yang sudah mendengar, tapi kayaknya belum ada. Padahal secara logika, secara masuk akal ini jamaahnya katanya lebih banyak. Dengan banyaknya tumbal-tumbal yang dikeluarkan, tumbal-tumbal yang orang-orang yang ditumbalkan untuk numbal berarti kan lebih banyak. Secara logika jamaah lebih banyak. Secara umur sang imam sudah semakin menua, wakil-wakilnya sudah semakin menua. Namun pertanyaannya, kenapa kok tidak ada wakil 4 yang baru? Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, spekulasi boleh tanpa adanya suudzon. Spekulasi, kita ngobrol boleh. Kan pertanyaan hanya berupa pertanyaan. Apakah? Kan gitu kan, apakah? Jadi kita harus bisa bahasa nenek kalau nuduh kan suudzon. Tapi apakah? Kalau apakah itu kan berarti pertanyaan. Kenapa Bapak Imam kok tidak segera membentuk wakil 4? Padahal di situ ada ulama-ulama muda, ada Paku Bumi yang loyal, ada Paku Bumi yang selalu loyal, membuat retorika untuk menyenangkan sang imam. Selain Paku Bumi yang keluar, di antaranya Syekh Khalil Bustami, Syekh Abdul Mas'ud, Syekh Abdul Aziz Ridwan, Syekh Taufikur Rahman, dan Syekh Abdul Fattah. Ada 5 yang keluar, masih ada banyak ya. Termasuk Muhyiddin yang di Singapura, Ustadz Muhyiddin di Singapura. Tentunya kan stok ahli ilmu yang dia katakan sebagai gurunya jagat atau Paku Bumi ini kan banyak ini. Kalau diambil kalangan muda. Atau mungkin di kalangan sepuh juga tentunya wakil 4 atau ulama-ulama 100 kan tentunya banyak. Bahkan kita punya sebuah rumus dulu, bahwasanya ketika ulama 100 itu meninggal 1, maka segera carikan lagi ditambalkan. Apa ulama 100? Ulama 100 itu fungsinya menyeragamkan, yaitu apa yang telah dikaji ketika waktu menjumpai Bapak Nur Hasan, wafarullah,
Di zaman dulu sesepuh-sesepuh itu yang murid-muridnya Bapak Haji Nur Hasan dikumpulkan untuk namanya pentas khian. Pentas khian. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, apapun itu, namun kita bersifat pertanyaan, bukan kita sudzon. Kalau mendudukan sudzon, kenapa dan apakah ada apa ini? Apakah kurang percaya Bapak Imam? Apakah kurang percaya dengan pendekat-pendekatnya, orang-orang terdekatnya, kok tidak segera membentuk wakil 4? Banyaknya wakil 4 yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak segera mengambil wakil 4 atau memilih wakil, menunjuk wakil 4? Padahal secara logika sederhana, jamaah semakin tambah. Semakin tambah karena tumbalnya kan ini, mati 1 tumbuh 1000, keluar 1 masuk 1000, seperti itu. Ya, atau kalau kalkulatornya rusak ya bisa saja, tapi kalau kalkulatornya normal ya nggak bisa. Keluar 1 tumbuh 1000, keluar 1 terus 1000 katanya. Berarti rambutan jamaah banyak ini. Rambutannya jamaah wakeh, berarti wakeh. Sehingga pertanyaannya, kenapa Bapak Imam tidak membuat, tidak membentuk, tidak menunjuk wakil 4 lagi, wakil yang jumlahnya 4. Ini bahkan nyaris tinggal 3. Ya, hanya 3, seingat saya hanya 3. Bukan wakil 4 lagi, tapi wakil 3. Maka muncul sebuah pertanyaan, apakah beliau tidak percaya dengan pengurus-pengurus yang sudah ada, yang siap diorbitkan mendampingi jenengan wakil Bapak Imam, imamnya Islam Jamaah maksudnya? Apakah Anda kurang percaya? Ataukah ini juga Bapak, gak apa-apa, ataukah Anda juga sudah tahu bahwa ini adalah sebuah imam-imaman? Ibarat kata ini adalah sebuah permainan ketoprak, permainan balet, permainan ya di atas panggung itu aja lah ya. Kamu jadi rajanya, kamu jadi selirnya, kamu nanti jadi ya orang miskin, kamu jadi ini dan itu, kamu jadi ngurusi menteri, tapi di atas panggung hanya permainan saja. Ada 2 pertanyaan itu dan semuanya di atas sebuah asas husnudzon. Dan tidak ada tebak dan menebak, tidak ada. Tidak boleh tebak dan menebak. Apakah ada atau apakah Bapak Imam atau Imam Islam Jamaah sudah tidak percaya dengan para pendekat-pendekatnya? Allahu a'lam bishawab. Seandainya dijawab tidak percaya, logis. Sangat logis. Kenapa sangat logis? Karena di zaman ini tidak semua orang kawan jadi lawan, lawan tetap jadi lawan. Bagaimana tidak? Hampir setiap kegiatan pusat, mulai ring 1 sampai ring bawah, ada orang-orang yang sudah hijrah secara akidah, secara hati sudah hijrah, namun secara fisiknya belum. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ini yang terjadi. Sehingga pertanyaan pertama, apakah Bapak Imam tidak percaya? Mungkin pun bisa, mungkin pun bisa. Ada bocah-bocah kayak ngono piye bocah-bocah ini. Bahkan kalau kita melihat nanti dari figur-figur wakil 4 yang sudah ada dalam Islam Jamaah itu, tidak ada figur amir yang meneruskan, yang melanjutkan amir selanjutnya, tidak ada di situ. Ya mungkin amirnya nanti diambil dari jalur, itu pastinya jalur keturunan sih, keturunan Mbah Haji Nur Hasan itu. Cuman ada beberapa, saya lihat ada beberapa dalam bahasa pemilu capres lah, capres per capres. Ada beberapa calon-calon yang siap diorbitkan untuk merambut jamaah. Adil Muhsin Rafiq, Abu Adil Muhsin Rafiq, karena Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Logis juga, jadi saya kita katakan misalnya nggak percaya lagi saya tiakan. Padahal kalau dulu
Dulu namanya wakil 4 itu luar biasa dan fasilitasnya luar biasa loh wakil 4 itu. Fasilitasnya luar biasa, apalagi ada proyek-proyek, ada gul-gul hutang pusat, ada gul-gul kapling-kapling. Ini saya justru yang sering bocor di kalangan wakil 4 yang mendapat ini. Yang sering ketahuan, artinya sering menjadi bahan bukan rahasia umum ya wakil 4. Ngegulkan kabling di sana wakil 4. Ada tambang di Kalimantan wakil 4. Ada hutang kapling di sana wakil 4. Sampai di sini ada kapling kecil aja wakil 4. Dulu ada tali AC berupa sepeda motor kasih wakil 4. Saya pernah dulu dihubungi oleh kawan saya, sahabat saya, yang saat saya masih di dalam, saat saya di SAPE, jadi bupati daerah, jadi ketua PPG, saya diomongin, sampai pengen oleh sepeda motor, nomono Pak Kai, sambil bawang uang 1 juta, besok cair. Moh, saya nggak mau. Nggak apa-apa, kan cepat, ngantri kesuwen. Kalau ngantri kelamaan, kamu nemoni Pak Wakil 4 CID, kasih uang 1 juta, besok revonya cair buat proposal. Tidak mau, saya masih sabar menunggu, dan akhirnya berapa bulannya? Kurang lebih 1 tahun, akhirnya saya dapat inventaris. Namun baru 2 bulan diminta lagi. Ya karena sudah hijrah masalahnya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa beliau apakah tidak percaya atau tidak? Bahkan imam daerah kalau boleh jujur, imam berbagai daerah yang pernah berurusan dengan wakil 4 pasti berurusan dengan masalah uang. Termasuk di Lamongan. Sempat ramai di Lamongan. Urusannya apa? Uang juga. Ujung-ujungnya mentok, Allah alam tidak sampai imam, sampai wakil 4 juga. Masalah kaplingan, entah sukses atau tidak, saya kurang tahu. Di sebelah Pucuk sana ya, di sekitar kecamatan Pucuk sana, informasinya seperti itu. Bagaimana nasibnya kaplingan-kaplingan itu, jamaah yang sudah beli, apakah bisa direalisasikan atau tidak, sampai di waktu itu ada imam daerah yang mengundurkan diri. Karena urusan lagi-lagi ini. Sehingga Bapak Imam pantas lah, nggak percaya, saya jenenge bahasane banyak masukan ini ya. Atau yang kedua, masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, kita harapkan juga dua-duanya ada hikmahnya sih. Atau yang kedua seperti yang saya katakan tadi, beliau mulai menyadari bahwa ini adalah sebuah permainan saja, nggak perlu rata cakal dewi sholat. Ini jangan-jangan dia sudah beliau mulai sadar bahwa wakil 4 ini apa sih ini? Hanya sebuah ketoprak ya, kamu jadi raja, kamu jadi panglima, kamu jadi prajurit, sama aja. Nanti kalau udah selesai copot kabeh, dilepas kostumnya, duduk bareng, ngopi bareng. Jangan-jangan seperti itu Islam jamaah Bapak Imam, jangan-jangan seperti itu, sudah memahami betul bahwasanya ini adalah sebuah permainan saja. Nah, perlu dibuat serius, yang penting uangnya serius. Ini ya. Sehingga terlihat tampak wakil 4 yang seharusnya menjadi termasuk garda terdepan melindungi imam, mewakili imam, namun terkesan tidak terurus. Jumlahnya kurang pun tidak ditambah. Allah alam bisawab, apakah sudah ada atau belum. Namun saya belum mendengar. Biasanya Bung Lon A1 itu biasanya dengar informasi. Walaupun ada salah satu paku bumi katanya berniat banget ingin meraih jabatan wakil 4. Namun sungguh sayang pupus di tengah jalan. Ya siapa yang bilang? Ya yang bilang ya kawan-kawannya, dan bocoran-bocoran itu sampai kami. Yang lihat pengen jadi wakil 4 tenanan, karena sebuah prestasi yang tinggi kalau sudah jadi wakil 4. Ada di kalangan ulama mereka yang ingin jadi wakil 4 tadi. Namun ya
kuburlah, dikubur benda-benda, dipendam dalam-dalam cita-cita itu karena sudah kayaknya sudah angel. Masyaallah muslimin hafizahullah ta'ala, ini ada ring-ring dalam rangka untuk mendoktrin. Ini yang ada di dalam kepengurusan Islam Jamaah secara ke dalam ya, secara ke dalam. Kalau secara keluar keorganisasian, tapi secara ke dalam hierarki sampai lebih tinggi namanya wakil 4 bahkan sampai amir. Allahu a'lam bishawab juga. Apapun pertimbangan dengan Bapak Imam Islam Jamaah, silakan. Ya, silakan. Bahkan juga banyak jamaah-jamaah itu nggak kenal dengan wakil 4-nya, itu nggak kenal banyak. Ya amirnya itu aja cuma kenal-kenal secara namanya, namun ketemu di jalan ya orang karuan yang ngerti. Dan nek ketemu ning jalan ora ngerti terus mengko sampean dadi saksine akhirat sebagai mutlak ada dadi saksinya. Gimana? Ngerti wae ora, saksi itu padahal menyaksikan. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Apapun itu, namun secara kasat mata jelas dilihat kita tertawelo-welo bahwasanya itulah yang terjadi, mulai kerapuan-kerapuan tumbal disambung-sambung itu diteruskan para pendoktrinnya itu mulai berkurang. Bagian kita juga mendengar toh para pekerja-pekerja amil-amil yang ada di pondok Islam Jamaah mulai dikurangi sejak bulan berapa itu. Karena suatu pembiayaan. Apakah itu dampaknya seperti itu juga? Artinya kenapa tidak mengangkat wakil 4 lagi? Mungkin pertimbangannya ada karena gaji dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Semua Islam Jamaah, pengurus-pengurus pusat itu ketika nasihat selalu mengatakan, "Kulo ini mboten digaji." Ya, ininya yang bilang nggak digaji. Saat nasihat memang nggak digaji, saat ramah memang nggak digaji, tapi kalau turun ya kita nggak tahu. Nggak tahu juga. Ya, ada fee, ada potong berapa persen. Di sini pernah ada kaplingan udah potong berapa persen, 5% atau 6% itu. Diprotes sama kawan saya, "Mas Pak lah kok dipotong gimana Pak?" Diutangi dipotong. Ya ini untuk ukhro para tim utang piutang pusat. Pokoknya ada celah-celah untuk meraup keuntungan uang. Padahal utang piutang itu kan disaksikan, kan dalilnya kan ditulis disaksikan, kan nggak perlu juga sampai jauh-jauh ke diri yang menyaksikan, kan nggak perlu. Terdekatnya kan ada. Justru malah lebih kuat. Itu malah lebih kuat. Maka masyaallah muslimin hafizahumullah ta'ala. Namun gegawean ada tim utang piutang terjun ke daerah-daerah. Batunya apa batunya? Ya sebenarnya tujuannya apa? Ya lagi-lagi masalah fee. Masyaallah muslimin hafizahumullah ta'ala. Dua hal ini yang mengapa wakil 4 tidak ditambah kemungkinan. Tapi apapun itu Allahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui kebenarannya. Namun saya lebih pada prediksi husnudzon billah. Apa nggak ada figur lagi yang seimbang dengan para wakil 4? Apakah serendah itu jamaah-jamaah? Tidak ada yang selevel itu. Atau memang ya sudahlah 3 aja lah, ini aja nggak apa-apa lah, ini aja pengeluarannya udah banyak nih. Ya. Sedangkan secara logika, secara akal sehat, akal waras dan akal selamatnya, setiap hari jamaahnya bertambah katanya. Setiap hari permasalahan jamaah lebih banyak katanya. Setiap hari pula banyak orang yang keluar sehingga menjadi tumbal, bahasa mereka tumbal. Keluar 1 tumbuh 1000 katanya.
Satu sisi usia Amir, usia sang imam sudah tidak muda lagi. Usia wakil 4 yang sudah ada juga tidak muda lagi, sudah menua, sudah tua. Padahal wakil 4 itu sebagai tangan pendeknya, ya Amir langsung dia langsung mendengar, langsung diajak rapat, langsung diajak mengeluarkan namanya ijtihad. Itu wakil 4, peran wakil 4. Yang mengeluarkan ijtihad nanti. Oke, kiranya seperti itu dulu. Masyaallah muslimin hafizahumullah ta'ala. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.